Halo, jumpa kembali. Nah, di video saya yang sebelumnya saya telah membahas kenapa saya memilih kolam beton sebagai tempat saya merawat atau berbudidaya ikan nila. Nah, dan di video kali ini saya ingin menjelaskan atau saya ingin menjabarkan untung dan juga ruginya kita mempunyai kolam beton. Jadi simak terus video kali ini. Like video ini bila kalian suka. Dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman. Nah, ini adalah kolam beton saya ya teman. Saya sering sekali membuat atau mengupload video tentang kolam beton ini. Jadi bila ada pertanyaan atau ada yang sedikit kurang paham tentang berbudidaya dan di kolam beton ini, silahkan cek di video saya yang sebelumnya. Karena saya sering mengupload video tentang kolam ini. Dan kita kembali ke topik pembahasan di video kali ini, untung dan juga rugi kita mempunyai kolam beton. Nah, itu ya teman. Yang pertama kita akan membahas untungnya dulu atau nilai plus. Yang pertama, tentunya kolam beton kita ini akan minim perawatan ya teman. Secara logika, karena menggunakan beton yang berbahan dasar semen dan pasir, itu minim sekali perawatan. Kenapa? Ya tentunya yang namanya minim perawatan itu kalau kita bicara dengan kolam tanah, kolam terpal. Kalau untuk kolam tanah itu yang pasti ada yang namanya erosi atau pengendapan di dasar. Dan untuk kolam terpal, kalau teman perhatikan, ikan nila ini mempunyai sisik yang tajam, jadi rawan sekali untuk kolam terpal kita itu bocor. Dan tentunya ada yang namanya hama-hama yang sering mengganggu kolam terpal, seperti halnya tikus yang sering menggerogoti kolam terpal. Jadi memang kolam beton ini nilai plusnya itu minim sekali perawatan. Nah itu. Dan yang kedua, untungnya itu ini kolam beton bisa kita investasikan jangka panjang. Ini kaitannya dengan seperti yang tadi saya bilang, ini namanya kolam beton. Tentu ini kuat dan investasinya itu sampai bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau perlu sampai sebosannya ya teman. Sampai sebosannya memandang kolam beton. Seperti itu. Karena yang seperti yang saya bilang, ini minim sekali perawatan. Nah, dan yang ketiga itu bisa menambah kesan mewah. Kok bisa? Jadi gini alasannya. Karena kolam beton itu kita bisa menambah aksesoris di sekelilingnya atau di pinggirannya. Kita bisa menambah lampu taman, ukiran-ukiran atau patung-patung yang kita bisa beli untuk dipasangkan di kolam beton. Jadi kita bisa menambah kesan mewah. Jadi bisa dibilang kolam beton itu tidak hanya kotak persegi panjang kita isi air, kita bisa menambah kesan, tambah aksesoris seperti yang saya bilang, mau batu alam, lampu-lampuan, atau ukiran-ukiran yang kita pasangkan di sekeliling kolam beton kita, seperti itu. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya jabarkan, yang saya alami kalau mempunyai kolam beton. Jadi, lanjut kita akan membahas kerugian dalam mempunyai kolam beton. Yang pertama, yang pasti yang namanya pembuatan atau biaya dalam membuat kolam beton itu
membutuhkan modal yang besar ya teman. Seperti halnya kita membutuhkan pasir, semen, dan tentunya tukang. Dan syukur-syukur kalau kita mempunyai sedikit bakat dalam pertukangan. Seperti itu, kita bisa menghemat biaya. Jadi kerugian yang pertama itu kita harus mempunyai modal yang besar. Yang kedua, kolam beton kita tidak bisa pindah atau kita geser-geser kemana-mana saja. Berbeda dengan yang namanya kolam terpal, kolam plastik, seperti dan sebagainya. Kecuali kolam tanah ya teman. Kolam tanah sama kolam beton itu sama, tidak bisa digeser atau tidak bisa dipindah, seperti itu. Yang ketiga, ini momok yang paling menakutkan adalah kalau sudah bocor atau rembes, itu biayanya itu sangat besar ya teman. Kok kenapa bila kolam beton kalau sudah bocor atau rembes itu membutuhkan biaya? Karena yang pastinya pada saat kolam beton kita ini bocor, itu otomatis kolamnya ini harus kita kosongkan. Syukur-syukur kalau hanya di pinggiran atas. Coba kalau yang di bawah, itu kolamnya harus kita kosongkan, ikannya akan kita ambil kak, kita ambil, kita kosongkan, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mereparasinya atau kita repair, seperti itu. Karena untuk membetulkan atau mereparasi kolam itu sama halnya seperti kita membuat kolam yang baru. Seperti kolam yang baru. Jadi kita harus, setelah kita perbaiki, pasti kita akan fermentasi kolam dulu. Karena semen atau bahan-bahan untuk penambal itu bisa menjadi racun untuk ikan kita. Jadi secara garis besarnya itu seperti halnya kita memperlakukan kolam yang baru ya teman, kolam yang baru kita buat. Dan yang keempat, apabila kita bosan atau kita pensiun atau kita berhenti, ini kolam beton ini akan menjadi semacam bentuk bangunan yang terbengkalai ya teman. Ya tentunya kalau teman mempunyai kolam beton yang banyak, umpamanya kita istirahat dulu atau kita bosan, itu akan menjadi pemandangan yang tidak mengenakan ya teman. Jadi sebelum kita berencana berbudidaya ikan, kita harus pikir ke depannya, pikir rencana ke depannya seperti apa. Jadi jangan sampai kita membuat banyak karena alasan kita bosan atau kita merugi. Kolam beton kita itu akan menjadi semacam bangunan yang tidak terbengkalai, tidak digunakan. Jadi akan menambah kesan kumuh. Nah, seperti itulah untung dan juga rugi bagi kita mempunyai kolam beton. Jadi trik ini terserah teman semua ya teman. Apakah kalian berencana membangun kolam beton, kolam terpal, itu disesuaikan dan juga kita harus rencanakan secara matang. Jadi sekian dulu video kali ini tentang pembahasan untung dan juga rugi kolam beton untuk budidaya ikan nila. Saya harap kalian suka. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.